warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aftarina Pratiwi, NIM T20181043 dari Prodi PAI kelas A1. Di sini saya dari kelompok 1 akan membuat video pengajaran kelas 9 SMP dengan materi pokok menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana puasanya? Lancar. Alhamdulillah, kalau kalian semua puasanya lancar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa bersama dengan tujuan agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Sebentar, Bu Guru duduk aja ya. Absen pertama Aini, Ada, Bu. Amira, Ada, Bu. Belgis, Ada, Bu. Putri, Ada, Bu. Kanza, Ada, Bu. Imro'ah, Ada, Bu. terus Sisil, Ada, Bu. Putri B, Rohman, Ada, Bu. Dina, Ada, Bu. Isa, Ada, Bu. terus Diana. Ada, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya ada ya anak-anak. Sekarang materinya apa? Ada yang tahu? Menatap masa depan, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pinter. Menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ada yang tahu optimis itu apa? Ada yang tahu? Baik, Bu Guru akan menjelaskan pengertian optimis itu apa. Optimis itu adalah sifat orang yang memiliki harapan yang positif dalam menghadapi sebuah masalah ataupun persoalan. Kebalikan dari sifat optimis ini, ada yang tahu kebalikan dari sifat optimis? Nggak tahu. Baik, Ibu akan kasih tahu kebalikan dari sifat optimis ini adalah sifat pesimis. Nah, sifat pesimis ini sifat yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagai seorang muslim dan seorang pelajar seperti kalian semua, seharusnya kita memiliki sifat optimis ini karena sifat ini memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan masalah maupun pekerjaan dalam menghadapi masalah yang kalian hadapi. Sebaliknya, sifat pesimis itu adalah sifat yang menyebabkan seseorang itu menjadi terpuruk dan tidak bersemangat. Nah, sifat optimis ini berperilaku terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seseorang. Seseorang itu memiliki sifat optimis akan selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sikap optimis. Dan hadis
yang terdapat dalam sifat optimis ini sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tirayata wa khairuhal falu qila wa mal falu qala al kalimatus sholihati yasma'uha ahadukum. Ditulis ya. Ditulis hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiroyata wa khairuhal falu qila wa mal falu qala kalimatus sholihati yasma'uha ahadukum. Ruwa Ahmad. Ditulis dulu ya anak-anak. Baik. Alhamdulillah semua sudah ditulis. Nah, di sini Bu Guru akan mengartikan dari hadis yang ini, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. pinter lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. bersabda, tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Nah, tadi yang dimaksud optimis itu rasa bersemangatnya tinggi ya anak-anak. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Nah, seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi sebuah permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal kedua kalinya, dia akan mencoba lagi untuk ketiga kalinya sampai berhasil. Nah, sebaliknya, jika seseorang itu sifatnya pesimis, maka sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap musim. Sifat pesimis ini dia akan membuat seseorang berprasangka buruk kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi niat kalian tuh harus baik dulu ya anak-anak ya. Sebelum melakukan suatu pekerjaan, entah itu belajar, entah itu beribadah, dan apapun, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melakukan suatu pekerjaan. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Baik, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua apa belum? Alhamdulillah, kalau sudah paham apa belum? Kok gak kompak ya? Alhamdulillah. Nah, yang kedua di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang ikhtiar. Nah, ikhtiar itu apa, Bu? Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Nggak ada yang tahu. Baik, ikhtiar itu anak-anak adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah harapan, keinginan ataupun cita-cita. Nah, ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia akan berusaha dan berupaya untuk mendapatkannya. Nah, contoh-contoh ikhtiar itu adalah yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha apa? Berusaha apa? Rajin belajar, pinter. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin Bekerja. pinter. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi
pengeluaran. Dan yang keempat yaitu orang yang ingin sehat harus berusaha rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Dan yang kelima atau yang terakhir ini adalah orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus pinter, harus minum obat ataupun harus berobat. Nah, usaha-usaha tersebut ini merupakan bagian penting ya anak-anak yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Seumpamanya kalian punya cita-cita ya, dan cita-cita kalian tuh tinggi, sedangkan kalian tuh males-malesan di rumah hanya diam. Nah, nggak akan mungkin tercapai cita-cita kalian kalau kalian nggak belajar dan bekerja keras gitu ya. Jadi kalian harus belajar dan berusaha, itu kunci utamanya. Jangan lupa berdoa juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar itu yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi wa inna laisa lil insanul, yang berbunyi artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya atau segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Dicatat ya. Quran Surah An-Najm dicatat dulu. Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Dicatat dulu ya ini ya. Yang ikhtiar. Dicatat dulu ya anak-anak. Pinter. Nah, ada yang perlu ditanyakan dari sifat ikhtiar ini? Apa yang dinamakan ikhtiar? Oh, ikhtiar belum mengerti adik ya. Ini gini, ikhtiar itu adalah orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan ataupun cita-cita sampean. Nah, seumpamanya sampean itu mempunyai cita-cita tinggi seperti besok saya ingin mempunyai cita-cita jadi dokter. Nah, sampean harus berusaha belajar, berusaha bagaimana sih menjadi dokter itu, apa yang harus dilakukan gitu agar suatu saat nanti sampean bisa menjadi dokter yang hebat dan handal. Nah, jangan hanya berusaha saja, kaitkan semuanya itu kepada yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Bu Guru akan melanjutkan pengertian dari tawakal. Nah, pengertian tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Nah, kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang memiliki sifat tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Nah, seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Sebaliknya, jika hasil usahanya itu memuaskan, maka ia tidak merasa sombong, tidak boleh angkuh dan tidak boleh sombong, karena hal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, dan selebihnya itu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Di sini ada firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Quran Surah Al-Maidah ayat 11.
maaf ya, ditulis di sini Quran surah Al-Maidah ayat 11. Tulis ya anak-anak. Sembari kalian menulis, Bu Guru akan menjelaskan artinya ya. Artinya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 11 ini bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dia bertakwa dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, jadi seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya itu akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Jadi dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Orang yang tawakal tetap menanggapinya dengan positif, ya. Kalau usahanya sukses, ya, ingat-ingat, kalau usahanya sukses itu orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia dari Allah semata yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati ya anak-anak, tidak boleh sombong. Karena kalian seumpamanya mendapat nilai tinggi gitu, kalian tidak boleh sombong, itu hanya semata-mata. Belum tentu nilai kalian selanjutnya itu tinggi terus gitu. Itu insya Allah akan bertahap. Ya, nilai itu akan bertahap, entah nanti kalian ada di posisi yang paling atas ataupun di posisi yang paling bawah. Nah, kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal tidak boleh berputus asa dan tetap berusaha ya, meskipun kalian seumpamanya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nilai kalian itu tidak seperti apa yang kalian harapkan. Jadi kalian di sini jangan putus asa, jangan memikirkan Allah itu nggak adil, jangan gitu ya. Kalian harus tetap berpikiran positif bahwasanya ini merupakan karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus berusaha lebih maksimal lagi. Nah, membiasakan diri dengan berperilaku ikhtiar, tawakal dan optimis itu akan membuat kalian semakin pandai dan terampil, karena setiap usaha pasti ada ilmunya dan ada cara untuk meraih keberhasilan. Nah, dari penjelasan yang ketiga ini, apa ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Yang belakang sudah paham? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham semua, baik. Di sini Bu Guru akan membuat kelompok ya. Dari angka perhitungan pertama 1 itu nanti berkumpul ke yang nomor 1 ya. 2 yang nomor 2 kumpul dengan orang yang nomor 2, ketiga dan keempat dan seterusnya begitu. Ya, berhitung dari Mbak Belgis dulu. Ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Sampai belakang gitu ya anak-anak ya. Nanti tugas kalian itu adalah merangkum apa sih sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, kalian itu bisa mencari di Google apa pengertiannya, dan kalian mencari referensi lainnya. Terserah kalian mau mencari di mana. Dan nanti ada yang mempresentasikan di depan, satu kelompok satu orang ya. Dan kelompok lain harus bisa membuat pertanyaan kepada kelompok 1. Seumpamanya kelompok 2, satu orang presentasi, satu orang membuat pertanyaan gitu ya. Mengerti? Mengerti. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak. Mungkin cukup sekian penjelasan pada pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada kurang kata
melontarkan itu salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.